Namaku Dara. Sebagai mahasiswi perantauan di kota besar, prioritas utamaku adalah kos-kosan yang murah dan dekat kampus. Setelah mencari berhari-hari, aku menemukan iklan kos-kosan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Di pengumuman tertulis, kos melati, kamar luas, fasilitas lengkap, dan harga bersahabat. Kos melati terletak di sebuah jalan kecil yang agak tersembunyi, diapit oleh pagar tembok tinggi yang ditumbuhi lumut tebal. Bangunannya adalah rumah tua bergaya kolonial besar, dengan cat putih kusam yang mengelupas, dan banyak jendela kayu berteralis yang selalu tertutup. Di halaman depan berdiri tegak sebatang pohon melati tua yang rindang. Aroma bunganya menyebar kuat ke seluruh area. Pemilik kos, Ibu Rati, adalah wanita parubaya yang terlihat ramah namun memiliki mata yang dingin dan selalu menghindar. Kos ini sudah lama berdiri, Nak. Penghuninya silih berganti, yang penting kamu jaga kebersihan dan jangan ribut, kata Ibu Rati saat aku datang melihat kamar. Kamarku di lantai 2, di ujung koridor yang gelap. Koridor itu terasa dingin meskipun siang hari. Kamar nomor 13. Kamar itu memang luas, tapi terasa sangat pengap. Jendela kamar menghadap langsung ke kanopi pohon melati tua. Hal pertama yang kuperhatikan saat pindah adalah bau khas rumah itu. Lembab, bercampur dengan aroma melati yang kuat, terlalu kuat, bahkan memabukkan. Bau manis itu seolah mencoba menutupi sesuatu yang lain. Malam pertama aku kesulitan tidur. Bau melati itu terasa mencekik. Aku mendengar suara-suara aneh, gesekan pelan dari luar kamar, seperti seseorang menyeret kain kafan di lantai keramik, dan rintihan samar yang terdengar seperti tangisan yang ditahan. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyadari keanehan kos melati. Penghuninya sangat sedikit, mungkin hanya 5 atau 6 orang, padahal kamarnya belasan. Mereka semua pendiam, jarang keluar kamar, dan selalu tampak pucat dan lelah. Tetanggaku, seorang mahasiswa bernama Rian yang tinggal di kamar 14, adalah satu-satunya yang sempat berinteraksi denganku. Kos ini murah, Ra, tapi hati-hati, bisiknya suatu malam. Matanya memancarkan ketakutan. Kalau kamu mencium bau busuk yang disusul bau melati yang sangat pekat, jangan pernah keluar kamar. Jangan pernah. Keesokan paginya, kamar 14 terkunci rapat. Aku mengetuk pintu dan memanggil Rian, tapi tidak ada jawaban. Sore harinya, Bu Rati datang dan berkata, Rian sudah pindah mendadak, ada urusan keluarga. Aku merasa ada yang janggal. Rian tidak terlihat seperti orang yang bisa pindah mendadak tanpa pamit. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, aku terbangun karena bau yang disebutkan Rian. Bau busuk yang menusuk, seperti bangkai yang membusuk di udara panas, disusul oleh aroma melati yang tiba-tiba menguat hingga membuatku pusing. Rintihan dari koridor terdengar lebih jelas. Kali ini bukan tangisan, tapi lebih mirip suara orang yang tercekat, berusaha menarik napas terakhirnya. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku mengintip dari celah kecil di pintu. Koridor itu gelap gulita, hanya disinari oleh lampu minyak kecil di ujung tangga. Aku melihatnya di depan kamar 14, berdiri sesosok perempuan yang sangat tinggi, kurus, mengenakan gaun putih kotor yang sudah robek dan bernoda coklat. Wajahnya tertutup oleh rambut hitam panjang yang lepek dan menempel di kulitnya, dan tubuhnya terlihat sangat pucat, hampir transparan di bawah cahaya remang. Dia tidak bergerak, hanya berdiri membelakangi pintuku, namun aku bisa merasakan tatapannya tertuju pada kamar 14. Tiba-tiba sosok itu perlahan mengangkat satu tangannya. Jari-jarinya panjang, kurus dan bengkok seperti ranting kering. Dengan kuku yang panjang dan hitam, ia menggaruk pintu kamar 14 dengan suara berdecit yang mengerikan. Suara garukan itu diselingi dengan suara mendesis yang pelan dari makhluk itu, seperti suara ular yang marah. Ketakutan mencekikku hingga aku mundur ke dinding. Aku tidak bisa tidur lagi malam ini. Aku tahu makhluk itu adalah penghuni kos melati, dan Rian, tetanggaku, mungkin tidak pindah. Keesokan siangnya, setelah Bu Rati pergi ke pasar, aku memberanikan diri. Aku harus tahu apa yang terjadi di kamar 14.
Aku menggunakan penjepit rambut kecil untuk membuka kunci kamar Rian. Setelah beberapa kali percobaan, kunci itu terbuka. Kamar 14 sama gelapnya dengan koridor. Bau melati dan apek bercampur menjadi satu. Aku menyalakan senter ponselku. Ruangan itu kosong tapi tidak bersih. Di lantai ada bercak-bercak gelap yang sudah dibersihkan setengah-setengah. Dinding di samping tempat tidur tampak dicat ulang dengan tergesa-gesa. Aku menyorotkan senter ke dinding yang baru dicat itu. Di sana, di ketinggian sekitar 1 meter, ada goresan-goresan dalam yang menembus cat biru itu, menampakkan lapisan cat lama di bawahnya. Goresan itu berbentuk garis-garis kasar, persis seperti bekas cakaran kuku yang sangat kuat. Aku segera berbalik, hendak keluar. Ketika senterku menyorot ke sudut ruangan, dekat jendela yang menghadap ke pohon melati, aku melihat sebuah gelang kulit milik Rian tergeletak di lantai, dan di sebelahnya ada lubang kecil di lantai kayu yang terlihat baru dicongkel. Rasa ingin tahu yang bercampur ngeri mendorongku untuk berlutut dan mencongkel lubang itu lebih lebar. Dari lubang itu, aku mencium bau yang luar biasa busuk, jauh lebih kuat dari bau yang kucicipi malam hari. Dan di dalamnya, di bawah papan lantai, aku melihat sesuatu yang gelap, basah, dan seperti organ dalam manusia. Sebuah gumpalan daging berwarna merah kehitaman yang sudah mulai membusuk. Darahku serasa membeku, bulu kuduku meremang. Aku menjerit tertahan, segera menutup lubang itu dan berlari keluar. Aku langsung mencari tahu sejarah kos Melati. Aku pergi ke perpustakaan desa dan bertanya pada warga tua di warung kopi. Aku menemukan fakta yang sangat mengerikan. Kos Melati dulunya adalah rumah sakit darurat di era penjajahan, lalu berubah menjadi klinik bersalin ilegal setelah kemerdekaan. Pemilik klinik ini adalah nenek moyang Burati. Ia dicurigai terlibat dalam serangkaian praktik aborsi yang gagal dan pembunuhan bayi yang disamarkan. Yang paling parah, mereka membunuh dan membuang jenazah-jenazah itu ke dalam sumur tua di halaman belakang dan di bawah pohon melati. Sosok perempuan di koridor itu adalah arwah seorang bidan yang bunuh diri di sana. Setelah kutukan dari ibu-ibu yang bayinya ia bunuh mulai menghantuinya. Roh bidan itu terikat pada pohon melati dan ia mencari balas dendam dengan cara yang paling menjijikkan, memakan organ dalam manusia, terutama hati, sebagai simbol pengambilan nyawa yang pernah ia ambil. Aku juga mendengar desas-desus. Keluarga Ibu Rati tahu tentang hal ini. Mereka sengaja mempertahankan kos itu murah dan sepi, menjadikannya umpan bagi roh haus darah itu. Mereka menyediakan makanan berupa penghuni baru yang menghilang, agar kutukan itu tidak menimpa keluarga mereka sendiri. Malam itu, aku mengepak barang dan berniat untuk kabur. Aku tidak peduli dengan uang sewa yang hangus. Saat aku membuka pintu, aku melihat Bu Rati berdiri di depan kamarku. Matanya tidak lagi dingin, melainkan terlihat panik dan marah. "Mau kemana, Dara? Baru seminggu sudah mau pindah." Suaranya tajam. "Aku tahu segalanya, Bu Rati, tentang arwah bidan itu, tentang Rian dan tentang apa yang kalian lakukan," teriakku. Wajah Bu Rati berubah pucat pasi. Saat itulah bau melati yang sangat memabukkan kembali menyeruak, lebih kuat dari sebelumnya. Aroma manis itu diikuti oleh suara krek yang pelan, seperti dari tulang yang diremukkan. Aku tahu roh itu sudah dekat. Tiba-tiba Bu Rati tersenyum sinis. "Kami tidak membunuhmu, Nak. Kami hanya menyediakan kesempatan. Dan kau adalah kesempatan terakhir kami agar kutukan ini tidak menimpa anakku malam ini." Dia mendorongku dengan kuat ke dalam kamar, lalu mengunci pintu dari luar. Aku hanya bisa berteriak, menggedor pintu. Di balik pintu, aku mendengar suara daun pintu kamar nomor 14 terbuka dan jeritan Bu Rati yang pendek dan terputus. Aku membeku. Arwah bidan itu sudah mengambil korban lain. Dalam kepanikan, aku menoleh ke jendela. Pohon melati terlihat gelap, bunganya tampak putih pucat di bawah sinar bulan. Aku tahu aku harus pergi. Aku memecahkan jendela dan melompat keluar, jatuh di atas rumpun bunga melati. Aku merasa sakit, tapi aku harus lari. Saat aku merangkak menjauh dari pagar kos melati, aku mendengar jeritan yang memilukan dari dalam, jeritan seorang anak laki-laki. Itu adalah anak laki-laki Ibu Rati. Aku terus berlari.
Air mata dan lumpur membasahi wajahku. Aku berhasil lolos, meninggalkan mimpi buruk itu di belakang. Keesokan paginya, berita lokal melaporkan penemuan mengerikan. Ditemukan 2 mayat di kos Melati. Mayat itu adalah Ibu Rati dan anaknya. Mereka ditemukan dengan tubuh yang terburai, organ dalam yang tercerai-berai. Polisi menyimpulkan itu adalah pembunuhan sadis. Tapi aku tahu, kos Melati telah menuntut tumbalnya, menuntaskan balas dendam bidan gila itu, dan mengakhiri garis keturunan yang menyembunyikan kejahatan itu selama puluhan tahun. Aku selamat, tapi aku tidak pernah bisa mencium aroma Melati lagi. Bau manis itu bagiku akan selalu berbau kematian dan daging yang membusuk. Kos Melati kini sudah rata dengan tanah, dibakar habis oleh warga. Tapi pohon melati tua itu masih berdiri tegak, dan di malam hari, di bekas lokasinya, orang-orang kadang masih mencium bau manis yang memabukkan, diikuti bisikan rintihan yang mencari mangsa.